Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Ada begitu banyak faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang. Ketika Anda ditanya, faktor apa sih yang punya pengaruh yang sangat besar terhadap kesuksesan seseorang? Pastinya setiap orang punya jawaban berbeda. Setiap orang akan punya keyakinan mereka masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa mitos tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Ada yang bilang, usia muda punya potensi yang lebih tinggi untuk meraih kesuksesan. Nyatanya, ada begitu banyak anak muda yang tetap saja sulit untuk meraih kesuksesan. Sementara di lain pihak, justru ada orang-orang yang usianya tak lagi muda, malah mereka baru berhasil membangun kesuksesan. Apa sih artinya? Ya artinya kesuksesan nggak ada hubungannya dengan usiamu. Kita punya potensi sukses di usia berapapun. Penentunya bukan lagi usia, namun seberapa serius dan seberapa fokus kita dalam menapaki dan memperjuangkan kesuksesan kita. Ketika Anda mampu fokus, mampu serius menapaki jalan suksesmu sejak usia muda, maka dengan sangat mudah Anda mampu meraih kesuksesan di usia muda. Namun jika ada anak muda yang belum juga sukses, mungkin mereka nggak serius, mungkin mereka nggak fokus. Bisa jadi karena masa muda adalah masa yang menyenangkan, mereka lebih banyak menggunakan waktunya untuk bersenang-senang, having fun, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah heran kalau mereka belum juga sukses. Sementara ketika usia kita tak lagi muda, itu juga bukan jaminan bahwa kita bisa sukses. Lagi-lagi semuanya tergantung fokus kita dan tergantung keseriusan kita. Ketika kita mulai mampu serius dan fokus di usia berapapun kita mampu sukses. Ada begitu banyak contoh konkret anak-anak muda yang dapat sukses. Begitu juga kita dapat dengan mudah menemukan sosok-sosok hebat yang meraih kesuksesan di usia yang tak lagi muda. Kita bisa melihat contoh sukses dari anak muda adalah Nadine Makarim, sang pendiri Gojek, ataupun Mark Zuckerberg. Kita juga dapat menemukan sosok hebat yang baru meraih kesuksesan di usia tuanya. Sebut saja Colonel Sanders yang merupakan pendiri KFC dan juga para pendiri McDonald. Mereka mendapatkan kesuksesan justru di usia yang tak lagi muda. Sukses itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan etnis, suku bangsa, ataupun ras. Walaupun kadang kita menganggap teman-teman dari etnis Tionghoa atau orang-orang dari Yahudi ataupun dari suku bangsa Madura itu konon kita anggap lebih mudah mendapatkan kesuksesan. Itu sebenarnya lebih ke mitos. Jika memang kesuksesan ditentukan oleh ras atau etnis atau suku bangsa, harusnya ketika kita percaya bahwa orang-orang Tionghoa punya tingkat kesuksesan yang lebih tinggi, seharusnya sih di Tionghoa sana, di Cina sana nggak ada orang miskin. Kenyataannya tetap saja ada orang-orang miskin di negara Cina. Walaupun kita percaya atau sering menganggap orang-orang Yahudi itu lebih cerdas, lebih hebat, tapi kenyataannya yang kita kenal mereka yang benar-benar hebat dan benar-benar sukses. Ada begitu banyak orang Yahudi yang mungkin bukan siapa-siapa dan kita pun nggak mengenalnya. Jadi sukses atau tidak itu nggak ada hubungannya dengan Yahudi ataupun Tionghoa. Itu benar-benar karena orangnya. Atau anggapan bahwa orang Madura adalah Cinanya Indonesia itu juga nggak sepenuhnya benar. Kenyataannya ketika Anda berkunjung ke Pulau Madura tetap saja ada yang sukses, ada juga yang hidupnya biasa-biasa saja. Sebenarnya yang membuat kita menganggap mereka lebih sukses adalah karena mereka rata-rata punya keberanian untuk merantau meninggalkan kampung halaman mereka. Semangat yang mereka bawa untuk mengubah nasib ketika meninggalkan kampung halaman inilah yang membuat mereka lebih mudah untuk meraih dan mendapatkan kesuksesan. Kita dapat melihat bahwa para perantau Medan terkadang punya survive yang lebih tinggi sehingga mendapatkan kesuksesan di tempat perantauannya.
atau orang-orang Jawa yang melakukan transmigrasi ke Kalimantan ataupun ke Papua juga punya semangat yang lebih tinggi sehingga mereka terkesan lebih sukses jika dibandingkan dengan penduduk aslinya. Begitu juga sebaliknya dengan teman-teman dari Madura, ketika mereka merantau ke tanah Jawa atau ke pulau yang lainnya, mereka punya semangat yang luar biasa sehingga terkesan lebih sukses jika dibandingkan dengan orang asli di tempat ia merantau. Pilihan untuk merantau, kemudian meninggalkan kampung halaman, memberi mereka spirit yang lebih, memberi mereka semangat berlipat ganda, sehingga mereka punya kekuatan untuk terus berjuang dan bertahan. Kekuatan inilah yang pada akhirnya menghantarkan mereka meraih kesuksesan. Sukses juga nggak selalu berhubungan dengan tingkat pendidikan. Nggak ada bedanya mereka yang berpendidikan tinggi dengan mereka yang berpendidikan rendah. Semuanya punya kesempatan dan kemampuan yang sama untuk membangun kesuksesan. Penentunya bukan lagi tingkat pendidikan Anda, seberapa serius Anda dalam belajar, itulah kuncinya. Ada begitu banyak cerita mereka yang tidak berpendidikan justru mendapatkan kesuksesan. Sementara mereka yang berpendidikan tinggi justru menjadi pekerja dan mengabdi kepada mereka yang katanya tidak berpendidikan itu. Pada akhirnya, semangat belajar itulah yang membuat semuanya berbeda. Niatan kita untuk serius memperbaiki diri, belajar hal-hal baru, meningkatkan kemampuan, jaringan, itulah yang membuat kita mampu menapaki jalan kesuksesan. Itulah 3 hal yang sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan kesuksesan kita. Kesuksesan tidak terlalu berhubungan dengan usia kita. Kesuksesan juga tidak terlalu terkait dengan ras, suku, bangsa, ataupun etnis. Terlebih, sukses kadang tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan kita. Semuanya tergantung pada diri kita. Seberapa serius kita berjuang, seberapa serius kita belajar, dan seberapa sungguh-sungguh kita mau memperbaiki diri. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.